Yang sudah membuka jumpa kita pagi hari ini, senang sekali saya Tika Amsar bisa menemani Anda kembali di program Digital Business Series. Hadir selalu setiap Sabtu pagi ya untuk Anda menemani akhir pekan Anda dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, saya pagi ini juga ingin sapa dulu dong sahabat-sahabat saya juga yang ada di Tulungagung bersama dengan RGR FM Tulungagung 90,1 FM ataupun yang saat ini mungkin sudah bergabung juga bersama dengan Ersal FM Nganjuk yang ada di Nganjuk. Selamat pagi juga yang pagi ini bergabung di program Digital Business Series bersama dengan Praja Angkasa Trenggalek 88,9 FM ya. Nah, pagi ini kita nanti akan berbincang tentang tutorial konten marketing WordPress dengan personalization. Ini sudah di bagian yang ketiga. Langsung saja karena pagi ini saya sudah tersambung via Zoom dengan narasumber kita yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Tapi sekarang nggak jauh di mata juga sih ya, karena kita sudah bisa ketemu langsung, ketemunya ini tapi memang via Zoom ya, bersama Bapak Muhammad Idam Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak Tika. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Iya. Baik juga ya kabar Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo. Alhamdulillah semuanya baik, sehat semuanya. Ini yang terpenting ya. Biar kalau sehat berarti kan ini bisa semangat nih untuk ngikutin, dapat ilmu juga pagi ini bersama Pak Idam ya. Iya, ini adalah YouTuber bilang kan cuma kita pakai masker, jaga jarak, terus dan nggak di keramaian selama lebih dari 1 jam, tapi nggak menjaga kesehatan, kata YouTuber nih, YouTuber terkenal lah. YouTuber kebetulan badannya gede juga gitu, bodybuilder. Dia percuma kan, kalau nggak sehat gitu. Benar-benar. Ya, baik sahabat, viralkan bisnismu, mainkan dengan konten marketingmu. Ini kata-kata pilihan dari mantap. Tagline baru ya, Mbak Tika ya. Ini kayaknya ini dari Pak Idam atau dari ini ya, dari Mas Diding ya? Kayaknya Mas Diding deh. Mas Diding ya? Waduh. Saya nggak ngomong gitu soalnya. Oke deh, baik. Nah, kita ini mau bahas tentang tutorial konten marketing ya, pagi ini. Pak Idam. Oke. Berkisar konten marketing dan saat ini personalization, dan mengapa pertanyaan kuis kita ya Mbak Tika ya udah 2 kali ini berhubungan dengan Sigmund Freud mulai ya, berhubungan dengan psikoanalisis gitu ya. Dia itu ahli psikoanalisis karena ini kan berhubungan dengan manusia, personalization gitu ya. Sahabat Suara Sidoarjo, dan oh ya saya lupa nyebutnya, dan juga semangat pagi di sahabat Radio Suara Radio Guyup Rukun Tulungagung, Radio Suara Trenggalek ya. Terus Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Pakai Praja Angkasa Trenggalek Pak Idam ya. Praja Angkasa. Ya? Praja Angkasa Trenggalek 88,9 FM. Udah 3 kali bergabung nih. Ya, konten marketing. Nah, ini penting nih, konten marketing dengan personalization. Di awal kita pernah sebut dengan localization dulu, terus ada storytelling, sekarang personalization, makanya sekarang berhubungan dengan humanity, jadi ada human spiritnya. Human spirit itu sederhana ya Mbak Tika ya, seperti gini, misalnya gini, saya kemarin baca Digital Marketer Dunia, saya hampir tiap hari baca ya, sehari saya bisa baca 3 loh artikel digital marketer dunia, biar saya tahu perkembangan update-nya gitu. Yang update-nya belum masuk di Indonesia, saya udah baca dulu kan. Bahkan, yang baca itu dulu ya, yang mana Instagram misalnya, Instagram. Poinnya yang terakhir menarik Mbak Tika. Kalau ada yang komen di Instagram, dijawab dong gitu. Biar ada interaksi, itu kan personalisasi ya. Nah contohnya kalau di WhatsApp, misalnya begini, selain kita jawab orang WA ya, walaupun kita centangnya itu nggak diijo-ijoin gitu ya, udah baca cuma nggak kelihatan nggak baca ya, nggak masalah juga. Tapi kalau menjawab orang ada bertanya ya pakai emoticon dikit lah gitu ya, lagi senyum terus tandanya namaste gitu ya, biar enak gitu ya, biar ada enak loh. Coba Mbak Tika pernah bandingin nggak orang yang jawab pakai tanpa emoticon dengan tanpa emoticon, pasti beda ya suasananya. Kayaknya lebih bisa memahami maksud
apa penyampaian kata-kata itu ya, Ya, kalau ada emoticonnya ya. itu ya, Apalagi orang kondisi baru ya. orangnya. Kalau Heeh. misalnya saya dan Mbak Tika ya nggak perlu amat kali. Atau mungkin Ya. gini, karena udah kenal lama ya. Kalau yang orang baru ya sebisa mungkin pakai emoticon gitu. Emoticon jangan satu aja, satu jempol kurang gitu, Mm-mm. dua lah minimal. Biar orang merasa dihargai. Makanya pertanyaan kuis yang 2 kali kemarin itu berhubungan dengan manusia, yaitu Sigmund Freud ya. Mm-mm. Jadi ada sifat kepribadian manusia, ada id ya, ada id, terus ada ego dan super ego. Saya langsung pertanyaan deh biar berhubungan dengan personalization ya Iya. Mbak Tika ya. Mm-mm. Ini Oke. berhubungan juga dengan pertanyaan yang 2 minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin, yang masalah apa? Nah Mm. ini sekarang kan dulu minggu kemarin ada it ya, it itu berhubungan dengan sifat hewani gitu ya. Terus ego sendiri, ego itu rasionalitas dan realitasnya apa? Mm. Super ego apa namanya, pantas tidak pantas, sesuai dengan norma atau tidak. Nah, saya mau bagi ini apa aja, Mbak Tika. Ini menarik nih, it nih. Iya. Saya baru baca kemarin nih. It nih jiwa hewani ya. Kita ada Mm. loh di dalam di dalam diri kita jiwa hewani. Cuman kan bisa dikontrol ya. Iya. Dikontrol oleh apa? Oleh ego gitu ya. Mm. Misalnya Mbak Tika, ini masalah personalization juga loh berhubungan dengan konten marketing ya. Jadi pertanyaan itu sini bukan nggak ada hubungan, tapi ada hubungannya. Cuman saya selalu menyampaikan dalam filosofis lah gitu ya, sesuai dengan pengalaman saya yang udah 20 tahun lebih, jadi agak filosofis sedikit gitu ya. Jadi nggak melulu teknis gitu ya. Jadi sifat hewani manusia itu, tanda kutip ya Mbak Tika, itu ada 2 Mbak Tika. 1 eros atau libido, Mm-mm. 2 thanatos. Nah, pernah dengar nggak Mbak Tika? Eros mungkin, libido pernah ya. Ya. Jadi eros atau libido itu, ini penting nih sahabat Suara Sidoarjo, jadi jangan melulu kita melakukan hal teknis, tapi kita mesti tahu juga background-nya apa gitu ya, background personalization, terus filosofinya apa di belakang itu. Jadi eros atau libido, ini sifat manusia ya, tadi ya, insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif gitu ya. Jadi eros itu bahasa Yunani, dalam mitologi Yunani adalah dewa cinta itu Mbak Tika, dan nafsu Iya. seksual gitu ya. Iya. Dia juga disembah sebagai dewa kesuburan. Jadi eros juga merupakan sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti cinta berdasarkan hawa nafsu saja. Jadi agak sedikit ini kata turunannya adalah erotis, tapi kita nggak menuju ke sana ya. Mm-mm. Jadi eros itu bukan hanya meliputi dorongan seksual, tetapi juga segala hal yang mendatangkan kenikmatan, termasuk kasih ibu. Itu eros juga, sahabat Suara Sidoarjo, pemujaan pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mm-mm. Eros juga, dan cinta diri. Ini jelek nih, narsisem gitu ya. Iya. Eros itu. Nah, 2 thanatos. Dari tadi eros ya, atau libido, 2 thanatos. Insting destruktif dan agresif. Nah, ini lebih galak sedikit nih. Ya. Jadi thanatos itu bahasa Yunani juga adalah dewa kematian. Mbak Tika. Dalam mitologi Yunani, dia membawa kematian yang tenang dan damai, berkebalikan dengan salah satu saudaranya Ker gitu ya. Ada dewa Ker juga, membawa kematian yang menyakitkan. Cuman ini Thanatos nggak begitu ya. Thanatos ini merupakan insting kematian, kecenderungan manusia untuk bertingkah laku agresif gitu ya, agresif dan destruktif, merusak, adalah manifestasi Thanatos tadi. Jadi Thanatos adalah pendorong dibalik lahirnya perang gitu ya, pembunuhan, kekejaman, penyiksaan, sarkasme dan lain sebagainya. Nah, ini menarik nih Mbak Tika. Jadi kalau kita nggak ada insting Thanatos, kita bakal kasihan loh ketika kita nyembelih hewan kurban, benar nggak? Iya. Kita harus ada jiwa Thanatos ketika kita nyembelih hewan kurban gitu. Jadi ada aturan ya, itu jiwa Thanatos kita loh. Coba kita nyembelih hewan kurban pelan-pelan gitu kan. Aduh, kesian banget. Ya nggak mati-mati hewannya. Kita harus dengan jiwa Thanatos. Gitu, langsung ya, ketika dengan pisau yang tajam. Langsung mati hewan kurbannya. Itu untuk hewan kurban, tapi bukan untuk yang lain. Atau dokter ya. Kata dokter yang mengamputasi bagian tubuh pasien. Pastinya ada ukurannya supaya tidak benar-benar menjadi murni Thanatos. Gitu ya. Jadi 2 tipe insting ini harus dikelola dengan baik biar nggak merusak dalam tanda kutip. Oke. Nah, pertanyaan kuisnya adalah tadi ya, sebutkan 1 aja 2 tipe insting manusia ya. 1 aja, tadi kan ada eros atau libido dan thanatos. Silakan jawab nanti ya setelah ini selesai. Di komen IG saya, follow dulu IG saya @idhamazari, follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo
@suarasidoarjo.fm dan announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.anzar. Iya. Gitu, Oke. Mbak Tika. Baik. Menarik ya? Iya. Nah, ini Ini bisa jadi bahan pembicaraan loh, Mbak Tika. dari kuis Orang ini. mungkin banyak nggak tahu ya. Oke, jadi kita mau bahas terkait masih kaitan sama dengan pertanyaan kuis ini, Pak Idam, boleh dibahas lebih detail lagi kah? Ini menjadi bagian Ya. dari konten marketing ya, dengan Betul, saya mau langsung personalization ya. praktek aja ya. Boleh, Karena boleh. gini, kita udah sering Mbak Tika, kita Ya, udah sering bahas. postingan ya dari Ya. localization, storytelling, terus terakhir ini nanti setelah ini kita beranjak ke hal lain seperti Instagram marketing, terus LinkedIn marketing, terus apa lagi nih? Bahkan TikTok marketing, Ya. YouTube marketing, bahkan LinkedIn ya. LinkedIn itu jarang-jarang yang pakai, biasanya para pekerja profesional LinkedIn. Mm-mm. Nah, oke, sebelum kita coba praktek ya, Mbak Tika, jadi ada tiga bagi yang belum paham ya, ada minimal posting ya, pastinya minimal posting, terus moderate posting, dan terakhir yang advance. Oleh sering saya jelaskan ada readability analisisnya, ada SEO analysis. Mm-mm. Nah, mengenai pasti di WordPress ya, WordPress. Nah, perihal WordPress ini berubah kemarin, Mbak Tia. Jadi algoritma berubah terus setiap hari, Mbak Tia. Kalau kita nggak coba, kita nggak bisa pakai. Misal nyontek ya, misalnya Mbak Tika nih mau posting nih, nyontek struktur saya yang 2 tahun lalu nggak dapat, Mbak Tika, karena berubah. Saya kaget berubah. Versi terakhirnya itu Yoast SEO 5.5. Loh, kok jadi salah semua ya struktur saya gitu ya. Akhirnya saya trial and error kan kemarin kan, coba akhirnya hijau dua-duanya. Jadi itu ya penting ya, sahabat Suara Sidoarjo. Jadi penting simak terus siaran radio ini karena algoritma berubah setiap hari. Bahkan tuh sehari bisa Google ya, bisa 8 loh berubah loh. Bayangin 8 berubah. Tujuannya bukan nyusahin sahabat Suara Sidoarjo dan 3 radio tadi dan sahabat lainnya. Tujuannya untuk user experience sahabat Suara Sidoarjo, supaya orang itu user itu ada experience-nya, pembaca atau visitor enak bacanya. Struktur kalimat yang dulu tahun lalu nggak berlaku sampai sekarang loh ya. Misalnya di tahun lalu itu struktur kalimatnya hanya satu paragraf, orang enak bacanya. Ternyata tahun ini atau bulan ini beda lagi, Mbak Tika, karena teknologi cepat bertumbuh hampir tiap hari ya, apalagi IT ya. Saya IT pusing kepala nih. Digital marketing masih mending, Mbak Tika. IT itu parah, itu IT itu. Sehari bisa berubah cepat. Kalau saya nggak ngikutin perkembangan IT, saya bakal ketinggalan habis. Oke, kita langsung praktek aja ya. Mau ini share ini coba saya buka ini dulu ya, buka Zoom yang lain nanti, monggo administrator. Sekarang siapa yang bertugas di sana? Iya, lagi sama Mas Franky ya. Oh, Zoom-nya update lagi. Oke. Sebelum bisa ini dibantu Karin share ini. Oh, sebentar, lagi update. Jadi nanti judul ini ya, nanti kita coba, Mbak Tika, kita coba riset dulu pasti ya. Riset itu penting. Jangan asal kita buat artikel kata-kata yang kita mauin ya nggak kena juga gitu. Kita harus riset kira-kira kata kunci mana yang pernah dicari orang. Nah, kita pernah lakuin, Mbak Tika ya. Misalnya roti burrata ada yang cari kan. Resep roti burrata ada yang cari. Misalnya jasa MC ada yang cari juga. Tinggal kita tambah-tambahin apakah menjadi lokal bisnis atau localization pakai kata-kata di Sidoarjo, atau storytelling seperti resep prota enak, terus resep prota mantap, kira-kira gitu ya. Coba saya join meeting. Pak Idam nanti mau share. Ya, saya mau share ini. Share untuk screen ya, biar soalnya dari kemarin Pak mulu prakteknya. Iya, oke deh. Baik, Pak Idam ini sambil menunggu untuk sudah masuk ya Pak Idam ya? Lagi join. Nah, ini lagi udah masuk. Join. Oke. Join without video karena tampang saya udah kelihatan, jangan sampai 2 gitu ya. Ini saya pakai akun kedua ini, ada 2 akun. Saya udah masuk ya. Kita baik. langsung praktek yang minimal posting ya, sahabat Suara Sidoarjo. Minimal posting itu hanya 1 baris 2 baris dengan gambar. Ini masih berhasil ya, masih relevan ya. Mungkin kemarin saya kaget ya, ada 2 orang yang nelpon saya. Oh ini ya screen-nya.
Oh, oke. Iya. connecting ini. Oh iya, oke. Oke, Diperlebar bisa, masuk nih kayaknya. Karin. Sip. Mm-mm. Oh iya, udah masuk ya. Oke, biar yang lagi nonton di YouTube Oke. ini juga bisa melihat dengan jelas juga ya, bisa di full screen kan teman-teman. Oke, baik. Oh, oke, baik. Oh, videonya belum Udah muncul. masuk ya? Ya, Oh, belum muncul. Coba saya share sedikit, coba saya share ya. Coba saya share, kelihatan nggak? Saya share untuk oh, saya nggak ada ya. Saya share, ini audionya saya matiin dulu nih. ya, oke. Baik, nah untuk sahabat Suara Sidoarjo lainnya silakan ataupun sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, Trenggalek ataupun yang ada di Nganjuk yang pagi ini juga ingin sharing punya pengalaman untuk membuat web untuk bisnis atau untuk mempromosikan produk-produknya, silakan Anda bisa sharing ya bersama dengan Pak Idam pagi ini, bisa telepon langsung via WhatsApp di 0318961514 atau sampaikan juga pertanyaannya lewat WA di 0821 yang sedang nonton juga lewat YouTube channel Suara Sidoarjo Live boleh juga untuk komen juga ya di kolom chat atau yang ingin langsung ngobrol pertanyaannya disampaikan ke RGR Tulungagung FM 90,1 boleh, ke Ersal Nganjuk FM 100,3. Nah ini silakan nanti biar teman-teman yang lagi tugas nih di RGR ataupun di Ersal atau di Praja Angkasa Trenggalek ini bisa sambungin ke kita nih ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari semua pendengar atau yang lagi nonton juga di program Digital Business Series ya untuk pagi ini. Gimana? Ya, udah masuk ya, itu udah kelihatan tuh. Udah kelihatan. Oke, sekarang saya Oh, enggak muncul Pak Idam. tadi barusan muncul sih di YouTube. Oh iya, barusan muncul. Cuman hilang Bentar. lagi ya. Iya. Hilang lagi. Heeh. Biarpet nih. Iya. Biasa teknologi. Tadi udah muncul sih, saya lihat sih, udah Iya. muncul. Oke, baik. Oke, Nah, ngobrol Pak ya. Idam ini mungkin sambil nunggu untuk ditata begitu ya untuk tampilannya. Saya jedakan dulu ya untuk beberapa informasi yang harus Oke, saya siap, putarkan untuk semua pendengar juga, terutama yang ada di Sidoarjo untuk pagi ini. Nanti kita akan kembali lagi di program Digital Business Series. Jadi jangan kemana-mana ya, sahabat. Sudah penasaran dong ya untuk langsung praktek pagi ini kita sudah bersama kembali dengan Pak Idam. Layarnya hilang lagi itu tadi sudah tershare screen ya. Ya, Mbak Tika, ini tadi saya masalah ya ini. Oke, saya sambilnya. Saya yang masalah. Putus di sini. Ya. Oh, putus. Coba Oke. saya ulang lagi nih. Baik. Pak Idam, ada yang sapa nih, Iya, Pak Nur sambil Ali. Saya buka lagi ya. Yang putus dari saya. Oh ya, oke. Pak Idam ini kita disapa oleh Pak Nur Ali loh. Wah, Assalamualaikum Pak Idam, Oh iya, katanya gitu. itu punya Pak Nur punya jahe juga tuh dengan roti roti apa sih namanya, begal ya, bukan begal, apa sih namanya? Oke, Pak Nur Ali. Ada di mana ya Pak Nur Ali ini Pak Idam? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Baik. Ya, terima kasih Pak Nur Ali dari Jogita Kaur. Selamat pagi juga Mbak Jogita Kaur ya ini ya. Ya, betul. Ada di mana ini Mbak Jogita? Kayak di Jakarta deh. Jakarta ya. Wah, Iya, keren. Ini semuanya bergabung nih dari mana-mana udah. Ada juga sekarang lebih ini mudah. Bu Sri Wahyuni itu Oke. di Gresik. Oh, Gresik. lagi nonton juga ya? Iya, itu di channel YouTube tuh ada komennya. Baik. Bu Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni, oke, terima kasih. Saya juga ingin sapa untuk semua pendengar yang saat ini sudah bergabung juga bersama RGR Tulungagung FM 90,1, Radio Guyup Rukun FM gitu ya. Pagi ini bersama Andri. Hai Andri, di Suara Sidoarjo juga ada yang namanya Andri loh. Oke deh, beda ya, beda Andri yang di Tulungagung dan di sini pastinya ya. Jadi kalau ketemu nanti enak nih kalau ngobrol. Manggilnya sekali aja, Andri, dua-duanya udah ya gitu kali ya. Dua-duanya nengok ya. Dua-duanya nengok deh. Oke.
Yang juga saat ini masih bergabung bersama Ersal Nganjuk FM 105,3. Selamat pagi juga dan tetap semangat begitu ya. Dan juga dari Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Kita masih di program Digital Business Series ya. Pagi ini kita masih bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization bersama Bapak Muhammad Idam Asari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Oke. Baik, nah Pak Idam, hal apa lagi nih yang perlu kita pelajari bersama nih Saya Pak? sambil ini agak lama nih, apa? Oke. Saya ngomong dulu ya. Nanti saya kalau udah oke saya tampilin ya. Pastinya tadi kan kita sebut belum masuk ya, belum masuk. Iya. Pak Idam ada pertanyaan katanya yang sudah boleh, gabung nih di redaksi. Saya ke Karin dulu, ya Karin. Iya, ini jadi ada satu pendengar yang bertanya melalui WhatsApp redaksi dari Mbak Kikin di Wonoayu. Pak Idam, pernah nggak konten marketingnya dengan cara personalization ini dihujat sama orang? Apa sih yang harus kita lakukan semisal jika ada orang Gimana? Diulang. konten marketing yang dibikin ini kira-kira mendapat komentar negatif dari netizen. Nah, apa sih yang harus dilakukan jika ada orang yang datang ke WordPress kita dan ternyata orang itu mengomentari cerita personal kita dengan komen-komen yang negatif, berkata kalau ini terlalu mengada-ngada lah atau ini apalah, seperti apa kita harus ininya? Sikapnya apa ya? Iya. Kira-kira gitu. Oke. Mbak Baik. Karin ya? Iya. Sorry. Oh, Sorry, Mbak Kikin. Mbak Kikin. Mbak Kikin. Kikin, oke. Ah. Ini pertanyaannya sering banget nih di Radio Suara Sidoarjo ya, Mbak Tika ya, beberapa kali nih. Masalah komen-komen negatif gitu ya. Ini berarti apa? Berarti kita balik lagi ke ini ya, sifat pribadi manusia, ego, super ego. Kira-kira mana yang menyetir itu? Jangan-jangan nya nyetir ya, jiwa mohon maaf, jiwa hewaninya gitu ya. Tapi hewani kan nggak selalu negatif. Tadi kan kalau kita mau kurban kan mesti ada jiwa hewan, Thanatosnya ada ya. Itu nya main banget tuh. Jadi nya maximize pleasure gitu ya. Dan minimal suffering, dia nggak mau menderita banget, maunya enak aja gitu ya. Karena mau enak aja kan hewani kan. Iya. Yang ngomong Sigmund Freud ya, bukan saya. Nah, itu diakui, itu salah satu, masih diakui lah Sigmund Freud itu top banget ya. Jadi bagaimana untuk menyikapi lah ya kira-kira itu ya, Mbak Kikin gitu ya, Mbak Kikin komen negatif. Ya bilang aja terima kasih gitu ya. Saya banyak komen negatif. Oh terima kasih atas masukannya, terima kasih atas suggestionnya, kira-kira gitu ya. Pakai bahasa Inggris lah biar kesannya keren dikit gitu ya. Terima kasih atas suggestionnya, biar yang kasih komen itu wah keren juga nih orang ini, bisa bahasa Inggris gitu ya, suggestionnya, terima kasih. Kalau bisa pakai tanda namaste, biar terenyuh gitu ya yang ngasih komen negatif ya. Atau kalau terlalu sarkasme ya, jiwa Thanatosnya keluar gitu ya, ya diemin aja gitu ya. Mungkin kita like aja ya, kan di komen itu bisa di Instagram ada yang komen kita bisa like ya Mbak Tika ya. Atau di Facebook juga kita like aja nggak masalah, kita nggak mau aja, tapi sebisa mungkin ya Mbak Kikin itu dijawab, mau komen kah, mau like kah, jangan didiemin aja gitu. Kemarin saya iseng ya Mbak Tika ya, ada seorang Instagram top banget ya, dunia gitu ya, saya lupa namanya, itu rekomendasi dari majalah digital marketing dunia, saya komen tuh iseng gitu, komennya banyak, dijawab deh. Karena beliau gini Mbak Tika, beliau ngasih saran tuh macam-macam bla bla bla. Terakhir kalau ada orang komen dijawab, berinteraksi. Nah diterapin oleh beliau Mbak Tika, dijawab semua komennya, 100 komen dijawab. Nah kira-kira Mbak Kikin tahu nggak siapa yang sering jawab komen, yang influencer kita atau petinggi kita? Mau tahu nggak siapa? Ini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Makanya ngetop kan di kalangan milenial, karena jawab komen. Nggak semua bisa gubernur jawab loh, atau misalnya menteri mungkin saya lihat jarang jawab, malah dicuekin aja kan. Mungkin sibuk atau apa gitu, minimal ada admin lah. Tapi saya pikir Pak Ridwan Kamil itu dijawab sendiri loh, kata-katanya saya lihat wah kelihatan dijawab sendiri nih. Sampai 100 dijawab semua loh. Tapi ada juga ya, nggak melulu Pak Ridwan Kamil itu jawabnya secara halus, ada juga agak sedikit marah gitu. Saya sedikit marah karena komennya dari warga beliau nantangin gitu Mbak Tika. Misalnya apa ya kemarin nantangin, misalnya Pak Ridwan Kamil kok di jalannya rusak ya? Oh enggak, jalan rusak dijawabnya dengan bagus lah. Misalnya gini, berhubungan keluarga ya, kayak keluarga, Pak Ridwan Kamil marah gitu kan. Tuh Anda bagaimana gini-gini?
itu nggak masalah juga karena kan jiwa manusia kan nggak selalu ini ya, nggak selalu sopan. Jiwa marahnya ada juga, berarti kan jiwa panasnya ada kan, nggak mungkin lah gitu kan. Nggak mungkin manusia itu santun terus adalah jiwa Thanatosnya itu marah dalam keadaan apa, yang penting kan bisa dikontrol oleh ego tadi berarti ya. Ego mengontrol super ego dan it, bahkan waktu lagi marah itu mungkin super egonya muncul, jadi norma pantas atau tidak pantas artinya follower Mbak Kikin itu tidak pantas gitu kan. Tapi sebisa mungkin Mbak Kikin jangan dijawab terlalu marah-marah amat. Mungkin marah boleh, cuman marah dikit, cuman dikasih suggestion, saran gitu ya. Dengan saran dong, suggestion, jangan sampai protes kepada negara atau pemerintah, saran nggak ada gitu kan, hanya protes gitu kan. Jangan juga gitu protes, oh ini COVID apa sih nggak beres-beres. Ya kasih, boleh protes, mungkin protesnya ya sesuai dengan norma juga ya, tapi kasih saran dong, suggestionnya apa gitu kan. Tapi protes itu jangan sarkasme, jangan dong. Itu kan Umaro ya, Umaro kan patut diikuti, ulama juga Umaro pemimpin ya Mbak Tika ya. Oke, saya ulang lagi ya pertanyaan Kis. Seharusnya kita posting nih, belum muncul juga nih. Belum bisa ya Pak Idam ya. Jadi judul bisa gini ya, kemarin-kemarin kan sudah kita coba ya jasa MC Sidoarjo dengan localization, terus ada resep brota dengan storytelling, nanti saya belum buat resep rendang juga ya, terus ada juga kopi susu Demang, 1 liter juga belum bisa buat gitu ya. Nah ini saya mau coba agak sedikit berbeda yang judul artikelnya strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi ya. Resesi ekonomi kan saya ngomong secara global ya, bukan Indonesia ya, resesi ekonomi global gitu ya. Karena ada udah masuk ke resesi ekonomi teknis kata ahli ekonomi gitu ya. Saya bukan ahli ekonomi, jadi saya refer ke beliau yang pakarnya gitu. Diulang kali ya pertanyaan kuisnya ya, biar nggak lupa nih. Tadi apa ya, sampai lupa nih. Tipe ini. Iya, tipe it tadi ya, tipe it ya. Kita kan udah jabarin ya. Kepribadian manusia itu ada it, ada ego, ada super ego. Sebelumnya ada juga namanya conscious, sadar kita, jiwa sadar kita, terus unconscious, alam bawah sadar, terus ada pra-conscious. Pra-conscious itu ambang sadar tuh misalnya kita sering saya ngomong terus di sini Suara Sidoarjo, tiba-tiba saya mimpi nanti malam mimpinya sahabat Suara Sidoarjo. Itu ambang sadar berarti gitu. Karena saya omongin terus di pagi ini gitu, malamnya saya mimpi kayak gini gitu. Itu namanya pra-conscious. Nah, yang pertanyaan quiz pagi ini adalah it itu sendiri ya, it jiwa Henu tadi ada 2 tipe insting manusia ya, it atau das S, itu ada eros atau libido dan thanatos ya, ada 2 ya, ada 2 eros dan libido atau thanatos. Sebutkan satu aja dari 2 tadi, silakan jawab di komen Instagram saya, nanti setelah acara ini selesai, jangan lupa follow dulu. IG saya @idhamazari dan IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.anzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Oh iya, perihal minimal posting ya, itu ya sahabat Suara Sidoarjo, kita mengharapkan readability-nya is good gitu ya. Readability itu user experience, bagaimana manusia itu membaca ya. Ada dua analisis ya di WordPress, ada readability dan SEO itu sendiri. SEO itu robot ya. Orange tuh tengah-tengah lah, jangan sampai merah pokoknya ya. Jadi cukup dengan judul sama saja dengan keyword yang kita sasar. Terus 1 kalimat aja, cuman nggak disaranin dengan 1 kalimat 2 baris misalnya ya, atau 3 baris boleh, membentuk 1 paragraf, 1 gambar cukup, dan meta description dengan outbound link. Itu mudah kan? Seperti kemarin saya ada WA dua orang WA, berarti ya WA-nya servis iPhone lagi, kena lagi saya sudah. Yang saya posting tahun 2016 kalau nggak salah ya. Masih aja dapat orang itu ya. minimal posting ya Mbak Tika. Nah pertanyaannya gini, Mas Idam katanya harus advance posting. Kenapa minimal posting? Mas Idam bisa halaman 1 Google juga. Ada yang nanya lagi. Itu boleh dibilang mendekati closing ya kalau saya punya toko servis. Betul, saya nggak ada toko servis ya. Sana toko servis harusnya tawarin dong. Oh iya Mas, Mbak silakan datang ke toko saya. Kenyataannya bukan punya saya, punya orang lain gitu ya. Saya bantu orang lain untuk jualan ya. Kira-kira gitu.
Malah jebakan Batman Mbak Tika. Mas, ini harganya berapa ya? Nah loh, saya nggak bilang saya jualan loh. Iya. Ada jebakan-jebakan, artinya apa Mbak Tika? Artinya personalization saya kena gitu ya. Walaupun agak menjebak dikit ya, saya nggak jebak loh. Iya. Saya benar-benar ngomong di situ bahwa saya benerin baterai harganya cuma 200 ribuan, itu di ITC, Cempaka Mas Jakarta Timur, di lantai 4, itu saya pulang gitu. Saya nggak nyebutin saya punya toko, karena saya bilang di sana, saya datang ke sana benerin iPhone 5 kalau nggak salah, yang baterainya meleduk gitu ya. Kalau asli itu mahal loh, 1 jutaan, itu kan boleh dibilang kelas 2 lah ya, kelas 2 ya. Bukannya, nggak tahu ya, mungkin buatan Cina kali ya. Iya. Makanya agak murah gitu ya. Oke. Nah, Pak minimal Idam, posting masih kenapa? Iya. Ya. Silakan Pak, dilanjutkan dulu. Iya, kenapa minimal posting masih merajai juga? Karena begini sahabat Suara Sidoarjo. Web saya, kata saya dan kata Google ya, sudah ada authority-nya. Authority apa sih? Maksudnya authority itu artikel saya sudah lebih dari 1000. Nah, gitu ya. 1000 artinya saya sudah menghajar hampir semua keyword yang saya sasar yang berhubungan dengan personal branding saya, seperti keyword misalnya digital startup, keyword UMKM, apalagi misalnya keyword Suara Sidoarjo. Jangan-jangan nanti orang nyari Suara Sidoarjo berarti Kak, nanti mungkin bulan depan lari ke web saya loh. Karena terlalu banyak kata-kata radio Suara Sidoarjo di web saya. Hampir setiap minggu saya posting kan. Saya posting kan pemaparan ya hari Sabtu ini ya. Saya posting di web saya dong. Kata-kata radio Suara Sidoarjo, kata-kata Atika Amzar pun ada di web saya banyak banget. Jangan-jangan saya pakai ketik Atika Amzar ya, pasti muncul ke web saya. Oke. Nah itu artinya Baik. apa, sahabat Suara Sidoarjo? Itu sudah authority. Jadi saya minimal posting pun nggak masalah, tapi itu nggak dianjurin ya. Nggak dianjurin oleh Google. Sebisa mungkin kita menuju ke moderate posting ya. Moderate posting itu cukup penuhi 9 aja, start with a title, terus outline your blog post, ada introduction, ada body, ada conclusion, terus ada provide a picture, terus keep paragraph under 6 lines, terus create a conversation tadi ya, you and I, pertanyaannya. Penting terus link ke fokus keyword ke external link, terus pakai subheading 1 aja, 2, atau end your post with a question. Tujuannya untuk encourage comments ya, untuk memicu orang untuk menjawab gitu ya. Tadi ya Mbak Kikin ya, itu bagus loh, nggak masalah. Mbak Kikin misalnya dikasih dislike pun nggak masalah. Bahkan ada YouTuber bilang silakan subscribe YouTube saya di luar negeri ya, boleh juga Anda unlike gitu, dislike nggak masalah. Dia bilang itu bagus, kita ngomong gitu. Jangan like dong, itu kesannya apa ya, jiwa apa namanya, it-nya terlalu besar tuh Mbak Tika. Maximize pleasure, minimize suffering. Super egonya ada dong, norma pantas atau tidak pantas gitu ya, sesuai dengan norma atau tidak, itu penting. Super ego kadang-kadang menyetir kita juga ya. Oke, judulnya ini deh, ini ada mau habis ya. satu pertanyaan singkat Pak Idam, boleh kita sapa dulu ya. Nah, ini ada Pak Muzaki yang ada di Skodono menanyakan, Pak, sebetulnya kalau untuk web itu di WordPress itu lebih baik .com atau .id ya kalau untuk bisnis pribadi? .com atau .id, .id atau .com. .com ya. Untuk bisnis ya? Iya. Pak Muzaki, tadi ada Mbak Kikin. Ini kalau bisa co-id malah. Kalau punya perusahaan ya, co-id. Tapi biasanya co.id itu nggak dipakai buat blogging ya. Biasanya dipakai untuk hanya profile tok ya. Jadi bisa kalau punya anggaran lebih, Pak Muzaki co-id dibeli ya untuk profile kita ya. Co-id kan susah itu dapatnya. Yeah. Mesti ini berarti ada SIUP-nya, terus ada TDP-nya. NPWP perusahaan juga sepertinya itu ya. Syaratnya agak ribet co-id ya. Nah, kalau ini kan tujuan Pak Muzaki untuk blogging kira-kira begitu, .id, .com. Dua-dua sama bagus, .id. Karena .id itu boleh dibilang itu agak setara dengan .com, tapi sebisa mungkin sih ya kalau mau. Saya kadang-kadang dua-duanya saya beli ketika .id dan .com gitu ya. Tapi kalau mau di-linkkan nggak itu Pak? Kenapa? Dua webnya di-linkkan? Enggak ya. Dibedain. Dibedain beneran. Oke. Bedain.
Jadi gini, saya ada yang .com aja, saya ada juga yang .id aja, jadi nggak masalah Pak Muzaki. Tapi untuk pemula yang baru blogging, saya pikir .com deh. Nanti kan kita kan bawa authority di luar negeri juga dong, gitu kan ya. Walaupun .id bisa juga, karena di setiap negara tuh ada apa namanya country CTLD ya, country top level domain ya. .com itu top level domainnya. Kalau ID ada C-nya, ada country top level domain. Misalnya kalau di Malaysia kalau nggak salah ada ID, bukan ID, apa ya, .my ya Malaysia ya. .my kalau kita .id ya. Kalau India itu .in. .in. Jadi masing-masing negara punya CTLD, country top level domainnya. Dua-duanya bagus ya, Pak Muzaki, silakan pilih mana yang kira-kira yang serak aja menurut Pak Muzaki. Yang penting sih sebenarnya itu apa namanya konten kita ya. Coba perhatikan ya, Mbak Tika. Pastinya sahabat Suara Sidoarjo pernah tempo.co. Pernah dengar ya? Tempo.co, ya. Kenapa nggak .com? Kenapa nggak .com? Iya. Pasti udah ada yang ngambil. Artinya buat Tempo nggak masalah. Bodoh amat. Walaupun .co agak susah ya. Tapi kan Tempo kan sudah besar, sudah authority. Jadi Tempo pikir nggak masalah, bodoh amat .co. Tuh juara juga gue kan, karena udah authority. .co nggak masalah. Misalnya .com ya, Pak Muzaki .com udah keambil nih. Misalnya Muzaki.com, .id udah keambil semua nih, Mas Idam, nggak masalah. Pakai aja .co, terus pakai kalau bisa ada .biz.id bisa pakai, ada .my.id bisa pakai. Nanti mudah-mudahan yang ngambil itu nggak bayar, akhirnya kita ambil lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya. Gitu Pak Muzaki. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Muzaki. Baik. Oke deh Pak Idam, waktu kita tinggal sedikit saja ini. Gak terasa ya Pak. Sedikit aja. Ini jam. Praktek lupa ya mungkin minggu depan. Jadi coba saya jabarin sedikit aja sahabat Suara Sidoarjo. Jadi judul artikelnya Strategi Investasi Saat Pandemi COVID-19 dan Resesi Ekonomi. Kita riset dulu ya, riset menggunakan Google Chrome Incognito yang hitam-hitam gitu loh. Incognito, tujuannya apa? Tujuannya untuk kira-kira judul artikel ini siapa aja yang pakai gitu ya. Sebisa mungkin itu hasilnya 0 gitu ya. Pakai tool yang sederhana, all in title gitu ya. ALLINTITLE.2. Terus ditulis strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Udah selesai, kelar tuh, pakai authority. Gitu aja terus gitu ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, gunakan tool-tool yang sederhana. Kita nggak perlu beli tool-tool, nggak perlu amat gitu ya. Makanya digital literacy ini penting banget Mbak Tika. Artinya kita harus melek digital, artinya kita harus cari-cari dong. Jadi sahabat Suara-Suara juga nggak perlu beli tool-tool gambar yang aneh-aneh, untuk yang harganya mahal. Kita bisa pakai ini loh, bisa pakai picture ya, untuk edit picture yang di Google ini, Google Picture kali ya, bukan Google yang untuk backup itu Google kita bisa pakai. Saya baru keren juga. Atau kita bisa pakai Instagram kan, Instagram kan bisa pakai ada emoticon macam-macam keren ya. Atau kita pakai di Facebook, itu bisa dipakai untuk editor gambar kita. Jadi kita nggak perlu beli editor gambar yang mahal-mahal. Makanya kita harus cari-cari gitu ya. Tanya-tanya ke mentor, masuk-masuk ke forum, jadi nggak perlu ngeluarin budget yang gede-gede amat untuk yang hal yang saya pikir nggak perlu amat ya, sahabat Suara Sidoarjo. Gitu Mbak Tika. Baik. Nah ini ya, mudah-mudahan bermanfaat pagi ini. Beberapa ilmu yang sudah dibagikan oleh Pak Idam akan dibagikan lagi di pekan depan secara lebih detail lagi. Kita akan coba praktek juga ya Pak. Masih panjang ya, sahabat Sudoarjo ya. Masih panjang ya, personalization. Karena menarik, karena berhubungan dengan humanity, dengan human spirit. Ya, biar lebih ngena gitu ya Pak ya, apa yang ditampilkan di... Mengena, biar kalau mau closing, jadi human spiritnya harus ada. Gitu ya. Seperti hal yang sederhana tadi, emoticon dipakai, itu hal yang sederhana loh. Tapi berpengaruh terhadap closingan. Gitu ya, sahabat Suara Sidoarjo. Baik, Pak Idam, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan ilmunya. Ketemu lagi nanti ya, tetap barengan dengan Suara Sidoarjo. RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan Praja Angkasa Tenggale FM 88,9. Assalamualaikum Pak Idam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung jam 8 pagi waktu yang saya ajak Anda juga untuk menyimak Potret Jawa Timur yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.